Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyukuru sima puji lo risisi rajana pun Allah Subhanahu wa taala. Iye subuhe alhamdulillah to pada moto manasi untuk hadir ke masjid ta pasilen narangi kewajibata untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat papa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Masyarakat muslimin, subuh ini kita akan bahas tentang batalnya wudu. Ya, jadi batal dengan tidak sah maklum, tidak dipersoalkan. Kalau kita umpamanya siapa tahu saya salah bicara kemarin rukun yang tidak dilaksanakan, saya sempat bilang batal, ya maklumi itu maksudnya tidak sah. Ya biasanya batal purani majenne, nah ternyata angka kejadian nah ya kejadiannya tanpa batal wi wudu'e, ya batal wi wudu'e. Jadi masyarakat muslimin, di antara hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Ya, yang sesuatu yang keluar lewat kemaluan. Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang, kubul dan dubur. Dan yang keluar itu bisa apa saja, termasuk benda cair seperti air kencing, mani, wadi, mazi, atau apapun yang cair. Juga bisa juga berupa benda padat seperti kotoran, batu ginjal, cacing atau lainnya. Kotoran bisa saja benda padat, apakah itu kotoran, batu ginjal, cacing mimasu atau lainnya. Pendeknya apapun juga bertermasuk benda gas. Yang ketutup gas masuk biasa termasuk ya membatalkan wudu. Pada padana at-tu'e, semuanya bila keluar lewat dua lubang kubul dan dubur membuat wudu yang bersangkutan menjadi batal. Ya, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keterangan yang ada yang menyebabkan, ada 5 hal yang menyebabkan batalnya wudu. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari lewat kemaluan, yang sengaja kemaluan, yang dari itu kubul dan dubur. Kemaluan di depan, si bawah kemaluan di mondri. Yang kedua tidur, matindro. Tidur yang bukan dalam posisi, ada istilahnya tamakkun di atas bumi. Biasanya tamakkun liuladai, ya di atas bumi. Matindro ladai yasanya tanai. Berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama fal yatawadda. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Maka nigi tau matindro, maka hendaklah dia berwudu. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding bisa menyebabkan batalnya wudu. Ya kusto juma'i rita tu mega tu sandre koran ringe.
masih bisa mengendalikan diri, nolai mau kendalikan dari kumelo inraba, pernah pakai dosi uluna kumelo inraba. Ya, engkau tu memang sampai hilang kesadaran, kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk yang membatalkan. Sedangkan tidur sambil duduk dan tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk yang membatalkan wudu. Angka caritanna caritai Anas bin Malik, maka dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna summa yusalluna wa la yatawaddauna. Ya, ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam naseng matinroi summa yusalluna nainapa masempajang wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu lagi. Rawahu Muslim wa rawahu Abu Daud, diriwayatkan Muslim dan Abu Daud. Hatta tahbagu ru'usahum wa kana dzalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daud dalam hadis menambahkan hingga kepala mereka terkulai, dan itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya adalah tidur yang sampai membuat kepala terkulai, yang memang sampai tidak sadar, ya, sampai melok ni buang, terbuat dan ni ulunna. Yarna tambahkan penjelasannya hadisnya Abu Daud, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Ya, hilang akal. Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Mabuk atau sakit. Seorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk, maka wuduknya batal. Demikian juga orang yang sempat pinsang, ya, atau pinsangnya lenyai kesadarannya, tidak sadarkan diri, juga batal wuduknya. Demikian juga orang-orang yang sempat kesurupan atau menderita sesi manukang atau sesi manukangnya boleh lasana, di mana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu, maka disebutkan ulama sepakat wuduknya batal. Kalau mau salat harus mengulangi lagi wuduknya. Itu masyarakat muslimin yang ketiga, hilangnya akal. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian para ulama kemudian menetapkan dari hadis ini bahwa segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudu, baik menyentuh kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita, baik kemaluan manusia yang masih hidup ataupun kemaluan manusia yang telah mati, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur, ya, lubang pantat, ya, lubang pantat sebagai bagian dari yang jika tersentuh membatalkan wudu. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, di mana hal itu tidak membatalkan wudu. Ini yang menyentuh, maksudnya ini mengecualikan menyentuh kemaluan dengan bagian luar kemaluan. Pada umpamanya taniyato ulun naro kata wange iya katani taniyato onrot temina bagian luar. Bahkan ada selisih sedikit terkait hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka riwayatna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka purai yang sahabat caritai purai madinah Nabi ta kemudian memegang kenekatan ni kemaluan.
Kemudian dikompromikan hadis ma'asyar muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sisa lagi adanna nabita si bawa perlakuannya. Nah, ia nama ma'asyar muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kompromikan hadis para ahli hadis terima kedana pada angka yang pertama mengatakan bahwa menyentuh dalam kondisi detoga syahwat, ya tidak ada syahwat, maka itu tidak membatalkan. Tapi secara umum jumhur yang disebut jumhur ulama sepakat, termasuk di Tarjih Muhammadiyah, ialah kata yang pertama mamassa dzakarahu falyatawadda. Niki kita ugesai kata wana, maka angkai batal jenekna. Kemudian yang selanjutnya, walaupun ini ada perbedaan ulama, menyentuh kulit lawan jenis. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram menurut mazhab Syafi'iyah termasuk hal yang membatalkan wudu. Di dalamnya mazhab Syafi'iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudu. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian. Ya, nasabah ada riwayatnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam masam pajang tengah beni. Nah, ya kan Nabi ya yang pernah mungkin ke ya beremitai kuburukna nabita kuburukna tu nabita makokoe komotor biasa bolana kamarak na macika lada onrona nabita na yaro nabita sallallahu masam pajangnya okko sidapet nami Aisyah matinro na biasa ro biasa Aisyah angkai ajena agal lawan ros sujud nabita na palette ajena na tamas sempajang meneng batal jenne kira-kira nabita dena lanjutkan sempajanna. Ya, angka riwayatna itu na cerita ya Aisyah waktu naitanai ya Aisyah makada magairo sempajanna nabita sallallahu alaihi wasallam. Ana cerita nabita yaro di awal malam nasa usapai nabita masempajang. Ya, waktu kama petang anak kata ni masa pajang nabita di tengah beni nasapa dia nak kata ni si ajena tamas sampaja pale tengah malam, kemudian akhir malam nak sapa si nabita mas sampaja nabita nak kata ni ini kondisinya orang salat ya kata ni ajena, artinya ya kata ni yang ni benena. Jadi masyarakat muslimin ini yang menjadi dasarnya para ulama, sehingga ada ulama yang menganggap tidak membatalkan wudu sebenarnya khususnya istri ya, tapi kalau istrinya orang aja nalilok gesai ya, karena menyentuh kulit yang bukan mahram itu masyarakat muslimin larangannya jelas-jelas keras dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menyebutkan ya meneng ini sengi ya rotawe, bahkan yang paling keras terkait menyentuh kulit yang bukan mahram atau masyarakat muslim umpamanya atau majama'i si bawa tani mahramnya, yang paling keras itu Syafi'iyah. Imam Syafi'i pendapatnya Syafi'iyah itu ulama-ulama Syafi'iyah. Kau angka tahu orangnya si bawa kunrai tania mahramnya, kemudian majamai atau si gesai umpamanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, maka ia ulie harus dulu dibakar di api neraka, kecuali yulle lope pura nagista nangi uranewe atau pura nagista makunrai pura nagista ilope biar napade nak kena api neraka. Imam Syafi'i yang paling keras. Sehingga masyarakat muslimin dalam Al-Quran disebutkan ya, perbedaan pendapat mereka ulama itu perbedaan pendapat ulama didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 43. Maka dia Allah Ta'ala aw lamastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, atau kamu telah menyentuh perempuan
kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Pendapat yang membatalkan, kita lihat pendapat yang membatalkan wudu. Sebagian ulama nabattuangi ro kata-kata lamastum, menyentuh. Ini penafsiran kata-kata ronange lamastum, pura mugissa. Kata-kata mugissa apa maknanya ro lamastum? Lamastum kan lama bisa saja betul menyentuh, tapi penafsirannya menyentuh agar penafsirannya mugissa. Sebagian kiasan yang dimaksudnya adalah berhubungan seksual, sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Jadi yang maksud ia dalam hadis enange dalam ayat na tafsir ahli hadis bahwa maknanya lamastum yaronange berhubungan suami istri, berhubungan seksual, sehingga nanggapi kalau bersentuhan biasa. Ulama kalangan Syafi'iyah cenderung mengartikan kata menyentuh sebagai harfiah. Kalau ulama lain tadi mengartikan menyentuh lamastum, maka biasanya lamastum berhubungan seksual. Sementara ulama-ulama Syafi'iyah nabattuangi renang lamastum magisah, si gesah. Apa pura mugista bukan mugista, yang penting mugista, yang penting mau sentui. Nabattuangi batuan renang menyentuh secara harfiah, yaitu menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Pokoknya si gestai. Menurut mereka, bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan. Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadis Ma'bad bin An-Nabata dalam masalah mencium. Ya, akan ada riwayatnya, kata tu riwayatna Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ilo majuma dari ulan ramalange nangkai benena angkai Aisyah tudang oko agak sene oko pintue lepangi nabau benena. Ini juga ada hadisnya masyarakat muslimin yang menyebutkan bahwa ya rodena batal wudu'e. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin agak tahu siro dasarna ya de makadai de nabatal. Sebagian ulama hanya yang lainnya lagi memaknainya secara harfiah, sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudu. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan sahabat. Sedangkan Al-Malikiyah, ulama-ulama Maliki dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama, kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat, maka barulah sentuhan itu membatalkan wudu. Ya, ulama enang makadai membatal, yang tidak membatalkan nak kena motoi nareko nasa membatal mugesai tapi menimbulkan syahwat. Ya, mugesai benemu menimbulkan syahwat, mencium kemudian menimbulkan syahwat. Ya kan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang puasa nabawa bainina napa makre Nabi ta ya aja ubah pada Nabi ta yang harus tahu orang yang paling mampu mengendalikan syahwat. Ya apalagi ro kebut timparu, apalagi kotania baine belum suami istri. Jadi masyarakat muslimin, pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadis yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh istrinya dan langsung mengerjakan salat tanpa berwudu lagi. Dari Habib Abi Thabit bin Urwa dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk salat tanpa berwudu. Lalu ditanya kepada Aisyah, siapakah istri yang dimaksud selain anda? Lalu Aisyah tertawa. Dia jelas ditawai. Apa yaron ada Aisyah maka yaron Nabi ta biasa mana nabau bainena.
napal lo mas sempajang napa dia nak jenne. Kemudian makutana itu maka dan niga na rubainina selain Aisyah, selain idik nasang na micawami Aisyah masyaallah muslimin. Hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan yang membatalkan wudu ini yang disebutkan tadi ada 5, walaupun ada perbedaan pendapat ulama, tapi ya secara umum mulai paham sebenarnya ini masahoro ni oko anuta paham tak nasabah apalagi ke Indonesia pada umumnya itu adalah pahamnya paham Syafi'iyah. Pada badannya keluar sesuatu lewat kemaluan itu dianggap membatalkan wudu. Kemudian ya matinro yang dimaksud tidur yang sangat lelap ya ko jumai paling banyak mereka atau matinro sambil cek kado-kado nih. Kalau mau yang paling aman ya nasadingi alena malada tinrona mama tinrona ya ko mama malada tinrota amangi nareko loki majenne. Kalau memang sudah ini pinading sudah benarnya masyarakat muslimin, tapi ya renangnya ada dasarnya sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya roi pancai dasar maka dah angka sahabatna Nabi dia nasib dimi. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatna Nabi yanamuna berarti megai sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam matinro thumma yusalluna nainapai masam pajang wala yatawaddauna, kemudian mereka tidak mengulangi lagi wuduknya. Ya kira-kira bayangan tentang tidurnya ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur yang tidak sampai lelap. Kira-kira tidur yang tidak sampai mangoro kira-kira. Ya kok mangoro ni tema tinro mama lada ni tinrona. Apalagi kau tulami nama tinro. Termasuk jadi dalam kondisi ini bisa saja maka tudaki nabatal, bisa saja tudaki nade nabatal. Kemudian dalam hadis ini juga itu najelaskan hadis maka dah matinro liu iga matinro tulang. Artinya dalam kondisi ini masyarakat muslimin lai paham ni makna hadis tinro iya de nama lada tinro na tidur yang tidak lelap, karena ini riwayatnya. Kemudian termasuk menyentuh kemaluan lai paham, jadi secara umum maka dia membatalkan wudu. Walaupun ada angka nang hadis perbedaan ulama, maka ada angka riwayatna lagi sai kemaluanna. Sehingga ada lagi menambahkan mengecualikan bila menyentuh kemaluan bagian luar angka tambahi bisa saja menyentuh tapi tidak ada syahwat di dalamnya karena angka nasar riwayatnya. Makanya di antara perbedaan pendapat ulama ini kalau ditarjih diambil adalah membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu, ditarjih diutamakan adalah yang dipakai adalah membatalkan wudu. Sementara menyentuh kulit lawan jenis kalau memang tadi ada perbedaan pendapat ulama termasuk Syafi'iyah yang paling keras, ya menyentuh saja ya sigis bawang sudah batal. Sementara ulama lain angka makna la mastum menyentuh magista yang dari itu berhubungan suami istri. Ya rona maknai sehingga mengatakan apalagi ada riwayatnya yang lain menjelaskan makna mencium, Nabi mencium istrinya, tapi ya masyarakat muslimin dia nak terima Imam Syafi'i. Kemudian ada tambahan hadis lain mas tempajang Nabi tan cerita ya Aisyah itu hadis yang panjang angka telurane makutana maka damaga sempajana Nabi ta maka mas sempajang Nabi ta saya cari di awal malam salat, di tengah malam saya cari salat, di akhir malam saya cari, sementara salat nagistai. Ada itu riwayat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait posisi kaki riwayat itu tak sujud.
Ada riwayatnya Aisyah, nak cerita ya Aisyah makadai mas tempajangi Nabi ta tengah malam nasapai Nabi ta mas tempajang Nabi ta. Sementara setuju Nabi ta nak katenni ajena. Ia ro ajena Nabi ta sirapakangi. Ya, sirapakangi. Nah, ini yang menjadi dasarnya orang makna ya kau setuju itawai pasirapa ia je munri. Ya, walaupun hadis lain masyarakat muslimin sallallahu alaihi wasallam tidak ada penjelasan tentang ini, sehingga kalau di Muhammadiyah boleh dirapatkan, boleh tidak dirapatkan. Karena hanya hadis ini. Dan Aisyah selalu salat di rumah, tidak melihat kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya. Yang paling tahu kondisinya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid adalah sahabat. Ya, kecuali ada perkataannya Nabi ta pada nama umpamanya masyarakat muslimin terkait salat sunnah, maka dia Nabi ta afdalus salati fil bait illal maktubah. Salat yang paling afdal itu adalah di rumah, kecuali salat wajib. Jadi salat sunnah, qabliyah, ba'diyah itu afdalnya dilaksanakan di rumah. Ya, yang khusus kira-kira ya sengi bak qabliyah, ya sengi qabliyah kupuran itu bang. Kos de panabat tahu tania qabliyah senang. Mungkin tahiyatul masjid. Ia mabilai bulana, maka dah malai mas sampaja qabliyah jolok ke bulana. Apalagi ko sebelum maghrib dia lapi masbuk ni tak masuk mas sampajang. Ya, lihat kondisi masyarakat muslimin atau sebelum duhur. Ya, sebelum duhur 4 rakaat muakkad sebelum duhur. Makanya yaitu sebelum duhur malam biasa kalau tidak salah sampai 10-14 menit sampai lain kita melaksanakan salat 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kumabila bola tak maka dari pura bi mas tempaja 4 rakaat napal lo masjid masbuk sitawe. Jadi kita berangkat salat rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam siwa Masjid Nabawi, jaraknya sangat dekat. Jadi wajar kalau dari kemudian dia gagal kamai kodepa gagal perintahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah itu adalah hadisnya Aisyah. Kalau kondisi sempajanna Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid adalah hadisnya sahabat. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, irnang riwayatna nagisana ajena Nabi tariwatun nama sampajat tahajud nangke napa sirapaka menenge batal jenne Nabi ta napa jai mas sampajang nalo majenne. Ya, kagak masih makada ya kan mas sampajang ni tidak mungkin ibatalkan. Jadi komattu mas sampajang kena tomattu dia ibatalkan dia pajai mas sampajang. Ya, siapa tahu angka si matu makutana makada iro nabita igesai ko Aisyah de nabat napa pajai mas sampajang apa terlanjur mas sampajang ni pikotosi ko terlanjur ni mas sampajang atau metu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini kalau kita mengikuti pendapatnya Syafi'i, maka menyentuh istri pun termasuk batal. Ya, mau biasa angkat tahu, biasa wang kalinga. Ya, rekomend reki Makkah, apalagi kondisi sekarang jamaah haji kalau tidak salah 2 hari yang lalu atau kemarin sampai pajai matawab atau ya pak padat sekali, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Nah, ya ko matawab itu ada kemungkinannya si gesta ki urani makunrai. Ada kemungkinannya. Angka biasa naseng makada ini akan naseng makada dipakai mazhabnya Imam Syafi'i ke Mekah. Ya, jadi kita mengambil salah satu pendapat Muhammadiyah itu tidak fanatik kepada satu mazhab, walaupun di antara 4 mazhab ini semua diakui di Muhammadiyah dan bisa diambil pendapatnya. Makanya itulah ada yang namanya tarji, memilih dan memilah di antara pendapat yang berbeda itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianggap kuat. Ia membatalkan wudu telah selesai. Kemudian insyaallah dilanjutkan nanti ahad 2 ahad yang akan datang.
dan pembahasannya adalah membasuh dua khuf. Ya, membasuh dua khuf. Ayasan khuf adalah membasuh sepatu. Ya, dia naik buka sepatu tapi pemajen ni tahu isapu miasenna sepatu. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memahami agama, dan mudah-mudahan dalam proses kita sama-sama belajar ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.